Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengajar geografi di SMA 1 Losari, Kabupaten Cirebon. Nama Bapak adalah Pak Rahman. Hari ini Bapak ingin lanjutkan terus pembelajaran geografi yang telah kita tuntaskan minggu yang lalu, yaitu mengenai flora dan fauna. Ada tiga pembahasan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tentang bagaimana flora dan fauna itu tersebar, apa yang berpengaruh terhadap persebaran itu. Yang kedua adalah bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia secara umum. Yang ketiga adalah bagaimana persebaran flora dan fauna di dunia. Baik, hari ini kita akan bahas yang materi yang kedua, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tapi sebelumnya Bapak ingin jelas balik dulu bahwa beberapa seminggu lalu kita sudah melakukan pembahasan mengenai apa saja atau faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna yang tersebar di dunia. Kita sudah kenal ada 4. Yang pertama adalah iklim, yang kedua adalah edafik atau tanah, yang ketiga adalah topografi atau lereng, yang keempat adalah campur tangan daripada manusia. Itu yang telah kita pahami sebelumnya. Nah, sehari ini Bapak ingin kita coba pelajari pokok bahasan berikutnya, yaitu mengenai bagaimana persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Nanti berikutnya yang ada di dunia. Nah, nanti kita akan bentuk kelompok-kelompok kecil, ya, untuk lebih mempertajam daripada penguasaan materi. Tapi sebelum kita membentuk kelompok kecil, Bapak ingin menyampaikan sedikit materi tentang bagaimana flora dan fauna Indonesia itu tersebar. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari beberapa kepulauan, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya faunanya itu berbeda-beda. Faktor-faktor yang keempat tadilah yang membentuk perbedaan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, kita coba lagi kenali pembagian itu, kita sebut sebagai mintakat. Ada mintakat pertama, yaitu mintakat di bagian barat. Yang kedua adalah di tengah atau mintakat tengah, atau mintakat yang kita sering menyebutnya sebagai mintakat asli Indonesia. Yang bagian ketiga adalah mintakat timur. Ya, mintakat timur ini adanya di bagian timur Indonesia, meliputi Irian Jaya atau Papua, Maluku, dan kepulauan-kepulauan yang ada di sekitarnya. Yang bagian tengah meliputi Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Yang bagian barat itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, bagaimana contoh-contoh daripada fauna dan flora yang ada di wilayah-wilayah tersebut? Tentunya kita pahami di bagian atau mintakat 1, di mintakat barat, seringkali kita menjumpai jenis-jenis fauna berupa contoh sedikit saja saya contohkan, Bapak contohkan, tapi nanti kalian coba dalam proses diskusi cari yang sebanyak-banyaknya contoh-contoh lain daripada flora dan fauna di bagian barat. Contoh fauna di bagian barat antara lain adalah orang hutan, kita sering jumpai itu. Kemudian ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, ada badak bercula satu di Jawa, dan juga banyak orang hutan di Kalimantan. Floranya yang tumbuh di daerah barat itu biasanya berpohon-pohon besar, ya, berbatang badan besar. Daun-daunnya itu membentuk kanopi. Tahu arti kanopi? Itu adalah penutup. Daun-daunnya itu seolah-olah membentuk payung, menutup lahan-lahan di bawahnya dari cahaya matahari, kurang lebih itu. Kemudian di bagian tengah kita mengenali adanya flora yang memang khas Indonesia sekali, Indonesia banget, asli Indonesia. Hewan-hewan ini tidak ada di daerah-daerah lainnya selain di wilayah tengah ini. Termasuk di Indonesia pun, di bagian barat pun tidak kita jumpai wilayah fauna-fauna yang ada di wilayah tengah. Kita misalnya ambil contoh anoa ini hanya khusus ada di bagian mintakat tengah. Babi rusa itu juga adanya di bagian tengah. Ya, kemudian koala itu juga ada di bagian. Nanti kita cari fauna-fauna lain yang ada di bagian tengahnya. Kemudian bagian timur ini juga memiliki kekhasan daripada
faunanya yang berbeda dengan tengah dan juga barat. Timur ini kita dominan diisi oleh beberapa contoh saja ya. Faunanya adalah burung cendrawasih, burung yang sangat indah, menjadi ciri khas daripada wilayah timur dan sering digunakan sebagai ikon daripada masyarakat Papua. Nah, itu adanya di Papua maupun di wilayah-wilayah timur lainnya. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan burung ini ada di negara Papua Nugini dan sebagainya, tapi dia juga ada tinggal di Papua ya. Jadi itulah ambil sedikit contoh mengenai bagaimana persebaran fauna flora di Indonesia ya. Bapak ambil materi singkatnya dulu ini sebagai pengantar, pemacu bagi motivasi kalian lebih jauh untuk menggali informasi lainnya yang akan dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Untuk itu Bapak minta kepada kalian segera membentuk kelompok, segera mengambil tema ya, dari tema besar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dulu ya. Nanti selebihnya kita membahas lebih jauh. Barangkali itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.